Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat wassalamu dan makanan ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pagi ini kita jumpa lagi acara kuliah subuh atau majelis ilmu di pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita masih pada tema nikah dengan kerabat yang dilarang dinikahi. Berarti kerabat itu terbagi dua kelompok, yaitu kerabat yang bisa dinikahi, boleh dinikahi, dan kerabat itu fokusnya yaitu ada pertalian darah. Itu kerabat yang dimaksudkan. Dasarnya yaitu ada di surat An-Nisa ayat 23. Ini maaf terbalik ya itunya. Jadi saya kita masih bicara pada mahram. Kalau mahram itu kalau kita lihat gitu seperti ini yang di tabel ini. Jadi dasarnya adalah ada yang karena kelompok yang berdasarkan nasab, yang disebabkan nasab. Yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Karena ada hubungan susu, sama-sama menyusu dulu. Nasab ini karena orang mukmin, orang muslim, pengikut Nabi Muhammad itu kan ada dua jenis dari segi gender, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau di sini ini ayah, ini ya ibu juga. Jadi bagi yang perempuan tidak boleh kawin dengan ibunya, dengan bapaknya, kan? Ayah. Tapi kalau laki-laki tidak boleh dengan ibunya gitu. Jadi ayah itu juga maksudnya ibu di secara sebaliknya gitu. Secara sebaliknya. Anak laki-laki ya anak perempuan gitu. Jadi, dalam ayat ini memahaminya seperti itu gitu. Jadi tidak boleh. Jadi bapaknya ngawini anak perempuannya gitu ya. Atau ibunya kawin dengan anak laki-lakinya gitu kan. Jadi itu gitu. Dan saudara laki-laki kawin saudara laki-laki, saudara perempuan juga tidak boleh juga gitu. Artinya bagi laki-laki tidak boleh kawin dengan saudara perempuan, dan saudara perempuan tidak boleh kawin dengan saudara laki-laki. Saudara ayah ini maksudnya paman, Pak Le atau Pak D, Pak Po, Uwa dan lain sebagainya, itu istilah saja gitu. Jadi saudaranya ayah, amun kalau di Arabnya itu amun. Amun itu kalau laki-laki, kalau perempuan bibi ammah. Ada takmar hitoknya. Kemudian saudara ibu
bibi, saudara ibu. Ini kholun kalau laki-laki, kalau perempuan kholatun. Kemudian anak saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki itu berarti kemenakan, ponaan, ya. Anak dari saudara laki-laki, jadi ponaan dari saudara laki-laki, ponaan dari saudara perempuan. Ini dari nasab petanya kayak gitu. Kemudian karena pernikahan, nek anak wis dirabi, wong tuane ora oleh dirabi gitu. Artinya mertua dilarang dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan. Anak tiri, anak gawan, ya kalau di Jawa, Pak Nur, gawan, anak gawan ya, anak tiri kalau di Indonesia, anak tiri yang dibawa laki suami maupun istri itu namanya anak tiri semua, tidak boleh dikawini itu. Kemarin sudah kita lihat dasarnya adalah syaratnya adalah belum kumpul orang tuanya bapak tiri sama ibunya itu belum kumpul suami istri. Kalau sudah kumpul tidak boleh. Kemudian menantu, dengan menantunya juga tidak boleh. Ayah tiri tidak boleh. Itu yang persusuan itu suami ibu susu juga tidak boleh. Suami ibu susu, anak dari ibu susu, artinya memang ibu anak kandungnya ibu susu, tapi lain jenis dengan yang disusui oleh ibu itu. Yang disusuinya laki-laki, terus sang ibu susu tadi punya anaknya sendiri dengan laki-laki yang lain gitu ya, dengan suaminya sendiri lah gitu. Jadi ada itu, tapi dia juga menyusui anak orang lain gitu, tapi jenis kelaminnya lain, itu saudara susu, itu tidak boleh. Itu yang dimaksudkan saudara sesusuan. Dasarnya karena sama-sama sesusu ya. Ayah dan ibu susu, ini kalau berlainan jenisnya ya. Ayah dari suami ibu susu, ayah dari suami ibu susu juga tidak boleh, karena susu itu kan kemudian dijadikan bukan saja simbol, tapi memang secara itu menjadi darah gitu. Karena nutrisi yang diasup. Bayi lain yang disusukan pada ibu susu. Oke, saya kira pembahasan penjelasan tentang siapa-siapa yang dari kerabat itu yang mahram itu yang mana gitu kan. Jadi selanjutnya tentang sitrul aurah. Jadi sitrul aurah itu maksudnya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ini Allah memerintahkan pada Nabi itu di surat Al-Ahzab ayat 51 ya, 59 ya. 59. Belum tidak saya kutip di sini, tapi itu sebenarnya masuk pada ayat pokok ya. Dalam hal hubungannya sitrul aurah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu disebutkan ya ayyuhan nabiyyu. Nah ini
Jadi kalam ini, ayat ini mukhatabnya adalah Nabi. Siapa yang ayat Nabi itu? Nabi itu kan banyak. Nabi itu jumlahnya banyak. Yang dimaksud Nabi di sini di Al-Ahzab 59 adalah Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, qul, katakanlah li azwajika, kepada para istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuan kamu, Banisa ilmu mukminin, dan perempuan-perempuan mukmin semuanya. Jadi Nabi diperintahkan pada menyampaikan berita ini kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya, dan para wanita mukmin seluruh dunia, gitu ya. Gitu. Jadi perintah itu sasarannya kemana? Itu sasarannya ada 3 kelompok tadi, yang kelompok istri, kelompok anak perempuannya, kemudian kelompok wanita mukmin semuanya. Terus suruh apa? Allah memerintahkan apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka menurunkan yudnina min jalabibihinna, dari jilbabnya. Kalau kerudung penutup kepala itu hanya sampai di pundak, itu namanya khumur. Kemudian itu harus diturunkan lagi. Itu sampai dengan menutupi sini, di pantat sini. Jadi harus tertutup sampai situ. Tutup sampai situ. Ini jelas sekali ayat Al-Quran, dan kalimatnya juga jelas kan. Kemudian mengapa? Jadi dalam ayat ini ditunjukkan siapa yang diperintahkan Nabi, kemudian sasarannya siapa, jelas. Kemudian untuk apa? Untuk menurunkan umur ini menjadi jilbabnya itu. Mengapa diturunkan? Nah, ini terakhir tentang mengapa di akhirat. Dan jika adana ayyurafna, yang demikian adalah memudahkan. Adna itu sebenarnya lebih pendek, lebih singkat. Lebih singkat ya. Mohon maaf, ya, saya kok terganggu dengan ini ya. Lebih singkat. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu lebih singkat untuk diketahui. Oh, jilbaban, oh ini muslim. Ayyurafna, untuk dikenalinya. Fala yu'dain, maka dari itu hendaknya tidak ada penistaan. Ada yu'di itu sebetulnya menyakiti bagi perempuan itu sebetulnya termasuk kata-kata, termasuk itu semuanya adalah menyakiti. Jadi nanti fala yu'dain, jadi apabila ada penistaan terhadap dia itu cepat diketahui, dan cepat yang lain memberikan pertolongan pada dia, bantuan, perlindungan pada dia. Fala yu'dain, maka janganlah engkau nistakan dia. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Maha Ghafur, pengampun, Rahimah, Maha menyayangi, Maha penyayang. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Artinya dalam hal perlindungan, dalam hal itu semuanya hendaknya
kita sama-sama harus melindungi sesama umat ini gitu. Nah, kalau itu kurang maka kemudian menimbulkan dosa, maka itu Allah akan mengampuni juga. Itu Al-Ahzab ayat 59 ya. Kemudian An-Nur ayat 31. An-Nur 31. Ini yang ada di sini sudah saya kutipkan. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah wahai Muhammad kepada para mukmin wanita, yaghdudna. Ini hendaknya, ini perintah tapi halus. Yaghdudnya, hendaknya mereka itu merundukkan min absarihinna, dari pandangan-pandangan mereka, merundukkan pandangan. Wa yahfatna furujahunna, dan kemudian menjaga kemaluan mereka. Kemaluan itu sebetulnya sudah dijaga oleh Allah, ya, sudah disembunyikan oleh Allah, dilindungi. Ini kalau dari struktur tubuh itu, kalau kita bisa mengetahui bahwasanya Allah sendiri itu sebetulnya meletakkan tempat-tempatnya itu, masa kemaluan kok ditaruh di batuk gitu kan, ya enggak toh. Gusti Allah itu sudah adil sekali, sudah bijaksana sekali. Diperintahkan untuk menjaga, tapi juga disembunyikan, tempatnya tersembunyi. Kok sampai kebobolan bisa itu kan ya sudah, karena bukan salah taruh, bukan, tapi salah menjaga. Dan itu pintu utamanya adalah pandangan. Makanya ini absor dulu, ayat memang punya rasionalitas tinggi. Absorihinna baru furujahunna, dari pandangan. Karena dari mata bisa kemudian turun kemana-mana. Wala yudina zinatahunna, dan janganlah engkau menampakkan, menunjukkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Dan hendaknya mereka itu tidak menunjukkan, tidak mengekspos zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Apa perhiasan mereka itu? Namanya perhiasan bagi wanita itu ya perhiasan yang sesungguhnya, seperti emas, berlian dan lain sebagainya. Itu perhiasan pada umumnya begitu. Tapi maksudnya di sini zinatahunna ini lebih umum. Ya perhiasan itu, ya, gelang, giwang, kalung, ya, kemudian bingle, itu semuanya. Jadi itu yang pada umum perhiasan yang berupa logam mulia. Tapi juga sebenarnya sekujur tubuh itu juga perhiasan. Wanita itu menjadi menarik bagi laki-laki. Apanya yang menarik begitu? Kalau dikumpulkan 1000 laki-laki, kumpulin kamu yang menarik apa dari perempuan itu, kamu yang menarik apa, itu tentu jawabannya akan berbeda-beda. Ada yang menarik itu giginya, ada yang menarik itu lehernya, ada yang menarik saya itu dadanya, gitu loh ya. Banyaklah. Jadi macam-macam itu semuanya adalah keindahan di mata laki-laki. Itu yang disuruh melindungi oleh Allah. Suruh melindungi. Wah ya fatna furujahunna wala yubdina zinatahunna, dan janganlah engkau mempertontonkan. Ada perkembangan zaman itu, mestinya pakaian itu gunanya kan untuk menutup. Tapi ada pakaian menggunakan warna yang warnanya sama dengan kulit, kan gitu ya. Kemudian ya seolah-olah dia itu
meskipun berpakaian tapi tidak seperti berpakaian kan gitu. Itu apa? Tidak memenuhi perintah wala yubdina zinatahunna dan tidak mengekspos ini zinatan. Illa ma dhahara. Nah, kecuali yang biasa terlihat. Nah, ini karena rawan orang menyusup pendapat berdasarkan hawa nafsu, maka saya bukakan tafsir Ibnu Katsirnya. Ada dua nukilan kutipan dari Ibnu Katsir. Yang pertama adalah dari Ibnu Abbas, ya, tafsir Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Katsir. Itu madhahara illa madhahara minha, kecuali dari perhiasan-perhiasan itu, dari tubuh sekujurnya itu yang dikecualikan illa madhahara, kecuali yang mudah terlihat. Itu adalah dimaksudkan madhahara minha ini adalah wajah dan telapak tangan. Wal kaffaini dan kaffaini, al wajh wal kaffaini. Itu menurut Ibnu Abbas. Kemudian menurut Ibnu Umar, ya, menurut Ibnu Umar itu bahwasanya selain apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu, dia termasuk nih, anting-anting, kemudian kalung, kemudian gol-gol. Ini istilahnya gol-gol itu bihol, begel. Begel itu biasa di sini kalau kita lihat di Madura, ya, perempuan Madura sering menggunakan begel. Kemudian di Dayak juga menggunakan itu. Jadi itu menurut Ibnu Umar, ya, menurut Ibnu Umar. Jadi madhahara. Wal yadribna bi khumurihinna. Nah, khumur ini tadi, hendaknya khumurnya itu diturunkan sampai ala juyubina, sampai di pundaknya, sampai di dadanya. Jadi menutup kerudung kepala itu menutupnya sampai di dada, ala juyubihinna. Mengapa di dada harus ditutup? Nah, gitu kan. Saya kira jawabnya sangat jelas bagi kaum bapak, ya, kaum ibu. Ada apa? Ada daya tarik dan daya imajinasi yang bermacam-macam. Ada gunung kembar di situ, ya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah, ini dua kali diulang, ya, di atas di wala yubdina zinatahunna. Ini kemudian di sini wala yubdina zinatahunna diulang lagi, illa, kecuali. Jadi syariat itu ada pengecualiannya. Oleh karena itu suatu dalil itu kadang di satu dalil itu ada yang diperintahkan, ada taklifnya, kemudian ada istisnanya, ya, pengecualiannya, gitu. Apa di sini pengecualiannya? Illa li bu'ulatina. Pengecualiannya pada orang-orang. Disebutnya pada orang-orang, bukan pada bagian-bagiannya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mengekspos keindahan tubuhan, ke perhiasan tubuhnya. Jadi ada dua makna, ya, perhiasan itu. Ada berupa jadi logam mulia, ada yang kemudian juga tubuhnya itu sendiri. Kecuali pada suami-suami mereka, libu olatina, au abaihina, kalau bapak-bapaknya, au abaibu olatina, atau bapak dari suami-suami mereka, maksudnya mertua-mertua, au abnaihinna, atau anak-anaknya, laki maupun perempuan, au abnai bu'ulatina, anak-anak dari suami-suaminya. Ini berarti yang disebut di sini adalah suami sambung, ya, suami sambung, atau, ya, karena tidak mungkin poliandri, jadi suami sambung
anak bawaan dari suaminya gitu ya, anak istrinya, kemudian anak dari suaminya, au ikhwanihinna, atau kecuali terlihat oleh ikhwanihinna, saudara-saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau ponaan-ponaan dari saudara laki-laki mereka, wa bani akhwatihinna, atau ponaan dari saudara perempuan, au nisaihinna, atau anak perempuan dari saudara perempuan, au mahmalakat aimanuhunna, atau para budak belian yang terikat perjanjian dengan mereka, awit tabi'ina ghaira ulil irbah, atau at-tabi'in ini adalah maksudnya itu asisten rumah tangga. Tabi'in itu yang mengikuti sebenarnya. Orang-orang yang ikut di dalam rumah tangga itu, di sini jamaknya dipakai jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Karena sebenarnya Hiroh tabi'iyah itu laki-laki sama perempuan beda ya. Kalau laki-laki itu ibaratnya sungai yang bisa banjir, kalau perempuan itu ibaratnya samudra atau lautan. Nah, yang meskipun banyak air yang mengalir ke dia, tapi lautan itu tidak banjir, kan? Tidak banjir. Ini apa? Gambarannya, metaforanya seperti itu. Orang-orang yang mengikuti, ya, membantu, pengikut di rumah tangga itu, ghaira ulil irbati, yang tidak lagi memiliki kebutuhan, minar rijal, dari kebutuhan pada umumnya laki-laki. Artinya laki-laki, ketoke laki-laki, wujudnya laki-laki, tetapi sudah tidak lagi berminat sama perempuan. Nah itu masuk dikecualikan. Masuk dikecualikan di sini. Apa? Minar rijal. Jadi pembantu laki-laki yang sudah tidak lagi memiliki kebutuhan laki-laki. Maksudnya hubungannya dengan lawan jenis. Awit tiflil ladzi lam yudhiru ala auratin nisa, atau anak-anak melihat aurat tetapi anak-anak lam yudharu, yang belum jelas dia memahami ala auratin nisa, tentang auratnya wanita. Artinya sudah melihat tetapi dia tidak ada efek, tidak ada respon apa-apa gitu ya, tidak ada efek ya. Ya efek itu macam-macam wujudnya, bisa memandangnya lebih lama atau berkepanjangan memandang, atau kemudian merundukkan, terus kemudian ada gejala-gejala yang lain. Wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Nah, di sini ini pendapat Ibnu Umar tadi agak bersimpangan dengan ini ayat ini. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah engkau menghentak-hentakkan. Dzaraba yadrubu itu sebenarnya memukul. Ini hubungannya dengan binggel ini loh ya. Gelang tapi yang di kaki. Sudah ditutupi tetapi kok masih kalau jalan ada gelang ditutupi, tapi kalau lagi jadi pembicara atau penceramah atau apa saja sedikit-sedikit gini, sedikit gini, itu maksudnya ya untuk menunjukkan kalau ini di sini ada gelangnya gitu. Umpamanya seperti itu ya. Wala yudribna, jadi baik tangan maupun kaki memukul-mukul, artinya menunjukkan hentak-hentakan bi arjulihinna, dengan kaki-kaki mereka, liuk lama, dengan tujuan untuk diketahui ma yukfina, apa yang tersembunyi min zinatina, dari perhiasan-perhiasannya.
ono emasnya, ono sikilnya gitu ya. Wa tubu ilallahi jami'a, dan jika terjadi pelanggaran dengan sitrul aurah ini, hendaknya wa tubu ilallahi jami'a, hendaknya engkau sekalian tubuh ini jamak, tetapi wazannya atau timbangannya adalah untuk laki-laki dan perempuan. Tubuh, hendaknya engkau sekalian, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ayat itu tulisannya sudah betul-betul wahyu. Wa tubuh, dan bertobatlah wahai laki-laki dan perempuan. Ini perintah ini kan khusus perempuan, tapi juga untuk laki-laki perintah bertobat. Wa tubu ilallahi jami'a, dan hendaknya engkau semuanya kembali kepada Allah. Tabayatubu itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya kembali pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah, yang ditetapkan. Allah jami'a, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, baik laki maupun la'allakum tuflihun, semoga engkau semuanya. Ya, jadi ini hubungannya dengan kawin-mawin dan hubungannya dengan yang hubungan darah dan lain sebagainya. Kemudian bersinggungan dengan itu pula adalah syariat tentang menutup aurat. Ini sedikit komentar bahwa ada tokoh besar di sini, penulis tafsir besar juga, kemudian juga berpendapat lain ya. Jadi termasuk terhadap keluarganya juga menyatakan saya beri kebebasan pada keluarga saya. Gitu. Saya kira apa yang saya sampaikan Anda sangat jelas sekali bahwa sebenarnya beliau sedang kurang begitu komitmen terhadap ku anfusakum wa ahlikum naro itu. Jadi perintah Allah pada ayat ini sebetulnya jagalah dirimu dan keluargamu, itu sebetulnya mencakup apa yang dijadikan argumen oleh beliau itu. Ini sekedar komentar untuk dijadikan bandingan untuk memahami syariat-syariat Allah yang mestinya harus dijalankan. Sampai di sini sangat terang benderang sudah cuacanya maksudnya. Mari kita tutup dengan kafaroh majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.